Shalom Bapak Ibu, salam sejahtera bagi kita semuanya. Selamat pagi. Pagi ini renungan kita yang saya mau bagikan, judulnya adalah Adilkah Tuhan? Ya, ini menjadi pertanyaan ini khususnya dari ini yang Kristen progresif bilangnya ya. Jadi ini sekalian mau mengajarkan kita semua supaya kita bisa menjawab pertanyaan dari Kristen progresif ya. Ya ini lagi viral Kristen progresif ya. Jadi banyak iklannya sehingga banyak yang menanggapinya ya. Nah, tentu kalau kita lihat pengajaran Kristen progresif ini tentu itu tidak sesuai dengan kebenaran ya. Dia katakan bahwa Yesus bukanlah satu-satunya juru selamat. Jadi di luar Yesus ada juru selamat. Kenapa? Karena Tuhan itu adil, itu kira-kira ya. Yang kedua, Alkitab itu bukanlah firman Allah. Jadi karena dia dipengaruhi arti firman Allah, berarti harus kata-kata yang keluar asli dari mulut Allah. Ya, memang kita tidak memaknai firman Allah itu harus keluar dari mulut Allah. Memang Alkitab kita itu adalah firman Allah, karena itu adalah tulisan yang diilhami oleh Roh Kudus. Nah, saya mau menjawab dulu soal adilkah Tuhan mengenai keselamatan ini ya. Nah, saudaraku, mari kita lihat Alkitab kita, Roma 10 ayat 13 sampai 15. Sebab barang siapa yang berseru kepada nama Tuhan akan diselamatkan. Tetapi bagaimana mereka dapat berseru kepadanya jika mereka tidak percaya kepada Dia? Bagaimana mereka dapat percaya kepada Dia jika mereka tidak mendengar tentang Dia? Bagaimana mereka mendengar tentang Dia jika tidak ada yang memberitakannya? Dan bagaimana mereka dapat memberitakannya jika mereka tidak diutus? Seperti ada tertulis, betapa indahnya kedatangan mereka yang membawa kabar baik. Ya, Bapak Ibu Saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan, saya senang sekali dengan ayat ini, karena di dalam ayat ini banyak mengandung kebenaran ya. Dan ayat ini disampaikan oleh Rasul Paulus dengan baik sekali. Dia memakai kalimat implikasi. Kalau di dalam matematika namanya logika matematika. Jika maka, jika maka, jika maka. Nah, ini adalah kalimat implikasi yang kalau di pelajaran matematika dipelajari dengan istilah logika matematika. Jadi tidak benar bahwa Alkitab kita itu tidak masuk logika, justru dia memakai logika yang bagus, yang baik sekali ya. Nah, apa yang disampaikan dia katakan adalah ya, orang itu diselamatkan jika dia berseru. Tapi bagaimana dia bisa berseru kalau dia tidak percaya? Bagaimana dia bisa percaya kalau dia tidak pernah mendengar? Dan bagaimana ia bisa mendengar kalau tidak ada yang memberitakannya? Nah, saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan, nah yang menjadi pertanyaan dari Kristen progresif itu adalah ini. Dia katakan begini ya, adilkah Tuhan jika hanya dengan tidak percaya kepada Yesus, mereka harus dihukum ke neraka? Ya. Lalu yang kedua, adilkah Tuhan memasukkan orang ke neraka padahal mereka tidak pernah mendengar nama Yesus? Ya, lalu bukankah Tuhan itu adalah kasih? Nah, mengapa dia katakan begitu? Karena ayat ini benar-benar berkata bahwa kalau mereka tidak percaya pada Yesus, mereka nggak bisa berseru, mereka pasti masuk neraka. Karena memang di luar Yesus tidak ada keselamatan. Ya, Kisah 4 ayat 12 katakan,
hanya di dalam Dia, karena di kolong langit ini tidak ada nama lain yang olehnya kita dapat diselamatkan. Yesus sendiri juga berkata, akulah kebenaran dan hidup, tidak ada sampai kepada Bapa kalau tidak melalui aku. Jadi memang harus percaya kepada Yesus, dan jika tidak percaya pada Yesus, mereka memang pasti masuk neraka. Lalu pertanyaan yang kedua adalah, adilkah Tuhan memasukkan orang ke neraka padahal mereka tidak pernah mendengar nama Yesus? Lalu bagaimana mereka yang belum mendengar nama Yesus? Mengapa mereka jadi harus masuk neraka juga? Padahal mereka karena tidak ada yang memberitakan. Gitu kira-kira ya. Nah, jadi Tuhan kan kasih gitu. Jadi ada pernyataan mereka yang berkata, aku tidak mau menyembah Tuhan yang membiarkan orang ada di neraka, katanya. Ya, unik juga ya. Nah, saudaraku, bagaimana menjawabnya ya, saudaraku? Nah, saya mau menjawabnya dengan Injil, saudaraku ya. Injil itu ada 4 fakta rohani, katanya ya kan? Ya. Nah, orang masuk neraka itu sebenarnya bukan karena Tuhan memasukkan mereka ke neraka, tetapi karena dosa. Alkitab katakan, Roma 6 ayat 23, adalah upah dosa ialah maut. Nah, lalu bagaimana cara kasih Tuhan bekerja? Nah, pertama kan semua orang lahir dalam dosa. Dan karena dia dilahirkan berdosa, akibatnya dosa itu menjalar, katanya, kepada semua orang, dan semua orang telah berbuat dosa. Roma 3 ayat 23. Jadi kalau semuanya orang berbuat dosa, mereka mati karena dosa itu. Karena upah dosa adalah maut. Jadi karena kasih Allah lah, nah gitu ya, karena kasih Allah lah, justru dia datang ke dunia ini, Bapa mengutus anaknya yang tunggal itu untuk menyelamatkan manusia dengan cara dia mati di kayu salib. Nah, seharusnya memang semua orang sudah dia selamatkan, tetapi tidak semua menerima keselamatan itu. Bagaimana menerima keselamatan? Ya dengan menerimanya, percaya. Yohanes 1 ayat 12. Nah, tadi Tuhan menyatakan kasih-Nya, tetapi orang harus menerimanya, harus mau percaya, baru bisa diselamatkan. Yohanes 3:16 kan, karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini, sehingga ia mengaruniakan anaknya yang tunggal supaya, perhatikan ini, supaya setiap orang yang percaya tidak binasa, melainkan beroleh hidup yang kekal. Jadi Allah itu Allah yang kasih, betul, tetapi dia juga Allah yang adil. Jadi orang yang memasukkan dirinya, memasukkannya kepada neraka adalah dosanya. Bukan karena Tuhan yang menghukumnya, bukan. Tetapi karena dosanya, upah dosa ialah maut. Nah, konsep adil ya harus dimengerti. Ya, banyak orang memutarbalikkan konsep adil ya. Nah, perhatikan ini, saudaraku. Ya, ada satu kisah yang disampaikan oleh Yesus ya. Ketika mereka menerimanya, ini soal pekerja di kebun ya. Ketika mereka menerimanya, mereka bersungut-sungut kepada Tuhan itu. Katanya, mereka yang masuk terakhir ini hanya bekerja 1 jam, dan engkau menyamakan mereka dengan kami yang sehari suntuk bekerja berat dan menanggung panas terik matahari. Jadi ceritanya ada pekerja yang mulai dari pagi jam 5 kerja, jam 9 kerja, jam 12 kerja, jam 3 kerja, ternyata semua Tuhan kasih hadiahnya, upahnya
1 dinar. Lalu mereka bersungut-sungut. Tetapi Tuhan itu menjawab seorang dari mereka, "Saudara, aku tidak berlaku tidak adil terhadap engkau." Nah, jadi mereka bersungut-sungut karena kok nggak adil. Saya kerjanya mulai dari jam 5, ada yang berkata dari jam 9, tapi kok bisa mendapatkan sama dengan orang yang masuknya sore. Nah, lalu Tuhan katakan ini nih ya, bukankah kita telah sepakat sedinar sehari? Ambillah bagianmu dan pergilah. Aku mau memberikan kepada orang yang masuk terakhir ini sama seperti kepadamu. Tidakkah aku bebas mempergunakan milikku menurut kehendak hatiku? Atau iri hatikah engkau karena aku murah hati? Nah, jadi persoalannya bukan pada tuannya, tetapi pada hamba ini. Hamba ini jadi dia iri hati. Sedangkan tuan ini adalah seorang yang murah hati. Itulah konsep keadilan. Ya, sama seperti begini. Misalnya di jalan raya ada peminta-minta, ada mungkin di setiap yang kita lalui ada 20 lampu stop, lampu merah, ada peminta-minta. Kalau saya memberikan salah satu di antara mereka, apakah saya dianggap tidak adil? Ya, saya berhak menggunakan uang saya hanya memberi kepada orang di mana saya bermurah hati. Ya, saya bukan tidak adil. Saya tidak memberi, tidak masalah. Saya memberi adalah karena murah hati. Ya, saya memberi kepada hanya satu orang misalnya, tidak berarti saya tidak adil, karena harus memberi kepada semua peminta-minta itu. Demikianlah yang dimaksud oleh Tuhan, bahwa dia bukan tidak adil. Ya, setiap orang, kalau dia mengasihi, dia sekarang dengan cara waktu perjanjian baru ini, dengan cara dia datang menyelamatkan kita, sehingga dengan percaya bisa selamat, ya itu karena kasih karunia-Nya, bukan karena dia tidak adil. Jadi apa yang harus kita lakukan, saudaraku? Jadi mari saudaraku terus percaya akan karya Tuhan yang mati bagi kita. Ini adalah satu kesempatan yang luar biasa, anugerah yang besar bagi kita di zaman sekarang ini. Ya, karena dengan percaya ya kepada Yesus kita diselamatkan. Oleh karenanya, selanjutnya adalah mari kita berdoa bagi banyak orang supaya mereka mau percaya kepada Yesus. Yang ketiga adalah mari kita beritakan kabar baik ini kepada orang-orang di sekitar kita. Jangan kita cuek, karena hanya di dalam Yesus ada keselamatan. Melalui Yesus dia bisa diselamatkan. Bukan dengan banyaknya juru selamat, tidak. Juru selamat hanya ada satu, yaitu Yesus. Dan yang keempat adalah mari kita ajari orang, ya, jemaat Tuhan untuk terus mengerti akan hal ini dan bisa mengajari bagi orang lain lagi. Mengajar, memuridkan orang lain untuk memberitakan kabar baik. Ya, mari Bapak Ibu yakinlah akan keselamatan kita ini. Ya, keselamatan bukan ada di mana-mana, hanya ada di dalam Yesus. Kristen progresif itu salah, saudaraku. Tuhan Yesus memberkati kita semuanya. Mari kita berdoa.